Baik, kali ini kita akan membahas mekanisme kerja dari NSAID. NSAID adalah non-steroid anti-inflammatory drugs. Biasa obat-obat NSAID ini kita gunakan untuk anti nyeri, penurun panas, ataupun anti-inflamasi. Nah, kali ini kita akan bahas mekanisme kerjanya ya. Misalkan kita terjadi luka, nah itu di membran sel kita terdapat fosfolipid. Nah, nanti fosfolipid ini akan diubah menjadi asam arakidonat. Nah, tidak langsung terubah begitu saja. Dia itu dibantu oleh enzim fosfolipase A2. Nah, jadi enzim inilah yang akan mengubah fosfolipid tadi menjadi asam arakidonat. Nah, asam arakidonat sendiri memiliki dua enzim. Satu ada enzim 5-lipoksigenase atau biasa disingkat LOX. Nah, enzim ini akan mengubah asam arakidonat menjadi leukotrigen. Nah, leukotrigen inilah yang nantinya bekerja dalam inflamasi. Nah, untuk enzim yang kedua itu ada enzim siklooksigenase atau biasa disingkat dengan COX. Siklooksigenase ini ada dua, ada COX-1 dan COX-2. Kali ini kita akan membahas yang COX-1-nya ya. COX-1 ini ada dua peran. Yang pertama prostaglandin. Nah, dia menghasilkan prostaglandin yang berguna sebagai bronkodilatasi. Apa itu bronkodilatasi? Adalah pembesaran bronkus. Nah, dilatasi pembesaran sama bronkus. Nah, yang kedua ada menaikkan atau meningkatkan mukus gester. Jadi dia melindungi dari asam lambung prostaglandin ini. Nah, yang ketiga ada dilatasi arterial aferen, itu di bagian ginjal. Nah, selain prostaglandin ada tromboksan A2 atau TXA2. Dia berfungsi sebagai agregasi platelet, pembentukan platelet. Dan yang kedua ada vasokonstriksi atau penyempitan vaskular, pembuluh darah. Nah, yang kedua ada COX-2. COX-2 ini prostaglandinnya berbeda fungsinya dari yang COX-1. Prostaglandin COX-2 ini berfungsi sebagai nyeri, demam, atau inflamasi. Selain prostaglandin, COX-2 ada prostacyclin juga. Prostacyclin ini bekerjanya berlawanan dengan tromboksan A2, si COX-1. Jadi kalau misalnya dia vasokonstriksi, berarti si prostacyclin ini berfungsi sebagai vasodilatasinya, pembesarannya, bukan penyempitannya ya. Nah, inilah kira-kira mekanisme kerja dari golongan NSAID. Selanjutnya itu ada pun obat-obat golongan tertentu yang menghambat dari enzim-enzim tersebut. Contohnya golongan steroid ini akan menghambat dari aktivitas enzim fosfolipase A2 sehingga tidak terbentuk fosfolipid menjadi asam arakidonat. Jadi tidak terbentuk juga 5-lipoksigenase dan siklooksigenase. Nah, selanjutnya ada colchicine. Colchicine ini obat antigot ya. Untuk gut akut dia menghambat 5-lipoksigenase, jadi tidak terbentuklah inflamasi. Nah, selain itu ada NSAID. NSAID ini ada dua golongan, ada non-selektif dan yang selektif. Kalau yang NSAID non-selektif ini tidak membedakan antara COX-1 dan COX-2, dia langsung menghambat kedua-duanya. Nah, sedangkan yang NSAID selektif, dia ya hanya menghambat COX-2-nya aja.